Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 3.4. Nomor 1. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Penyelesaian. Nomor 1A, gambar yang berwarna biru, ya, termasuk ke dalam jenis dilatasi pembesaran dari gambar berwarna merah. Nomor 1B, gambar berwarna biru, ya, termasuk ke dalam jenis dilatasi pengecilan dari gambar berwarna merah. Nomor 1C, gambar yang berwarna biru bukan merupakan hasil dilatasi karena gambar yang berwarna biru merupakan bayangan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Selanjutnya nomor 1D, gambar berwarna biru ya termasuk ke dalam jenis dilatasi pembesaran dari gambar berwarna merah. Kemudian nomor 1E, jawabannya ya, termasuk ke dalam jenis dilatasi pembesaran. Sekarang yang nomor 1F, gambar yang berwarna biru bukan karena gambar yang berwarna biru merupakan bayangan hasil refleksi dari gambar berwarna merah. Lanjut nomor 2, gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Penyelesaian. Nomor 2A, gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal dan faktor skalanya adalah 2. Jenis dilatasi ini adalah dilatasi pembesaran. Kenapa pembesaran? Karena di sini kita lihat gambar yang berwarna biru lebih besar daripada gambar yang berwarna merah. Selanjutnya nomor 2B. Gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal dan faktor skalanya adalah 1/4. Jika kita perhatikan gambar yang berwarna biru yang lebih kecil daripada gambar yang berwarna merah, tentu saja jenis dilatasinya adalah pengecilan. Selanjutnya nomor 2C, ya, gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal dan faktor skalanya adalah 3/2. Jenis dilatasinya adalah pembesaran. Dilihat dari gambar berwarna biru yang lebih besar daripada gambar yang berwarna merah. Nah, adik-adik, bagaimana cara menentukan faktor skala dari gambar yang disajikan? Sebagai contoh, gambar yang pertama, titik A 1,3 menghasilkan titik bayangan A aksen yaitu 2,6. Misalkan faktor skalanya adalah N, maka titik X nantinya dikalikan dengan N dan titik Y juga dikalikan dengan N. Dari titik A 1,3 kita dapatkan titik A aksen 2,6. Maka A aksen dalam kurung 1 dikali N, 3 dikali N. Dari titik X-nya dulu ya, 1 dikali N sama dengan 2, maka N sama dengan 2/1, N sama dengan 2. Jadi faktor skalanya sudah kita dapatkan yaitu 2. Kalau kita mau dari sisi titik Y-nya, 3 kali N sama dengan 6, N sama dengan 6/3, N sama dengan 2. Nah, ini sama ya, faktor skalanya juga 2. Jadi, titik manapun yang kita cek, asal dia bersesuaian dengan titik bayangannya, maka kita akan mendapatkan faktor skala yang sama. Nah, begitu juga dengan gambar yang kedua dan yang ketiga. Nomor 3, titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala yang diberikan masing-masing. Kemudian sebutkan jenis dilatasinya. Nah, adik-adik, di sini ada 3 gambar dengan masing-masing titik sudut dan faktor skalanya. Maka kita akan menyelesaikannya satu persatu. Perhatikan sebagai berikut. Nomor 3A, titik A 1,1, B 1,4, dan C 3,1 didilatasi dengan faktor skala 4. Penyelesaian. Perhatikan tabel berikut ini. Disajikan koordinat titik asal yaitu A, B, dan C. Kemudian didilatasi faktor skala 4, maka titik X dikalikan dengan 4 dan titik Y dikalikan dengan 4 juga. Contoh yang A, titik 1,1, maka
ketika didilatasi menjadi 1 dikali 4, 1 dikali 4. Dan kita dapatkan koordinat bayangan A aksen 4,4. Kemudian dengan cara yang sama untuk titik B 1,4 didilatasi faktor skala 4, maka titik X dan Y-nya kita kalikan dengan 4. Menjadi 1 dikali 4, 4 dikali 4. Dan kita dapatkan titik koordinat bayangan B aksen 4,16. Selanjutnya untuk titik C 3,1 dilatasi faktor skala 4 menjadi 3 kali 4, 1 kali 4, kita dapatkan koordinat bayangan C aksen 12,4. Nah adik-adik, setelah kita dapatkan koordinat bayangan, maka kita dapat menggambarkannya pada bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Pertama kita akan menggambarkan bidang datar segitiga ABC, titik A 1,1 ada di sini, titik B 1,4 ada di sini, dan titik C 3,1 ada di sini. Kemudian kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga ABC. Selanjutnya kita gambarkan koordinat bayangannya. A aksen 4,4 ada di sini, B aksen 4,16 ada di sini, dan C aksen 12,4 ada di sini. Dan ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah adik-adik, segitiga yang berwarna biru ini yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan faktor skala 4. Dan jika kita lihat, segitiga berwarna biru itu lebih besar daripada segitiga yang berwarna merah. Maka jenis dilatasinya adalah pembesaran. Selanjutnya nomor 3B, titik G negatif 2, negatif 2, titik H negatif 2,6, dan titik J 2,6 didilatasi dengan faktor skala 0,25. Penyelesaian. Perhatikan tabel berikut ini. Disajikan titik koordinat titik asal G, H, J sebagai berikut. Kemudian didilatasi faktor skala 0,25. Maka akan tertera perhitungannya seperti kolom warna hijau. Sama seperti penyelesaian sebelumnya, jika suatu titik didilatasi dengan faktor skala tertentu, maka titik X dan Y nanti kita kalikan dengan faktor skala tertentu tersebut. Untuk titik G negatif 2, negatif 2, maka jika didilatasi dengan faktor skala 0,25 menjadi negatif 2 dikali 0,25, negatif 2 dikali 0,25. Mendapatkan koordinat bayangan G aksen yaitu negatif 0,5, negatif 0,5. Kemudian untuk titik H negatif 2,6 didilatasi faktor skala 0,25 menjadi negatif 2 dikali 0,25, 6 dikali 0,25. Mendapatkan koordinat bayangan H aksen menjadi negatif 0,5, 1,5. Selanjutnya untuk titik J 2,6 dilatasi faktor skala 0,25 menjadi 2 dikali 0,25, 6 dikali 0,25. Mendapatkan koordinat bayangan J aksen 0,5 dan 1,5. Setelah kita dapatkan koordinat bayangan, kita lukiskan pada bidang koordinat. Seperti berikut ini. Langkah pertama kita akan menggambarkan bidang datar GHJ. Titik G negatif 2, negatif 2 ada di sini, titik H negatif 2,6 ada di sini, dan titik J 2,6 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga GHJ. Selanjutnya dari tabel kita perhatikan koordinat bayangan. Titik G aksen negatif 0,5, negatif 0,5 ada di sini. Kemudian H aksen negatif 0,5 dan 1,5 ada di sini. Dan titik J aksen 0,5 dan 1,5 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga G aksen, H aksen, dan J aksen. Adik-adik, jika kita perhatikan segitiga yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari segitiga GHJ dengan faktor skala 0,25. Dan jika kita lihat, maka gambar yang berwarna biru lebih kecil daripada gambar yang berwarna merah, sehingga jenis dilatasi ini adalah pengecilan.
Selanjutnya nomor 3C, titik Q negatif 3,0, titik R negatif 3,6, titik S 4,6, dan titik T 4,0 didilatasi dengan faktor skala 1/3. Penyelesaian. Perhatikan tabel berikut ini. Disajikan koordinat titik asal QRST sebagai berikut, kemudian didilatasi dengan faktor 1/3. Maka untuk setiap titik X dan Y-nya dikalikan dengan 1/3. Untuk titik Q negatif 3,0 dilatasi faktor skala 1/3 menjadi negatif 3 dikali 1/3, 0 dikali 1/3. Sehingga kita dapatkan koordinat bayangan Q aksen negatif 1,0. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan R aksen negatif 1,2 dan S aksen 1,3 dan 2 dan T aksen 1,3 dan 0. Setelah kita dapatkan koordinat bayangan, kita gambarkan pada bidang koordinat sebagai berikut ini. Perhatikan bidang koordinat berikut. Langkah pertama kita akan menggambarkan titik QRST. Titik Q negatif 3,0 ada di sini, titik R negatif 3,6 ada di sini, titik S 4,6 ada di sini, dan titik T 4,0 ada di sini. Kemudian keempat titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segi 4 QRST. Kemudian kita perhatikan tabel, kita perhatikan koordinat bayangan. Q aksen negatif 1,0 ada di sini, R aksen negatif 1,2 ada di sini, S aksen 1,3 dan 2 ada di sini, T aksen 1,3 dan 0 ada di sini. Kemudian keempat titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segi 4 Q aksen, R aksen, S aksen, dan T aksen. Nah, adik-adik, segi 4 yang berwarna biru ini adalah hasil dilatasi dari segi 4 QRST dengan faktor skala 1/3. Nah, jika kita perhatikan gambar yang warna biru lebih kecil daripada gambar yang warna merah, maka jenis dilatasinya adalah pengecilan. Thanks for watching, see you!